Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali dua bahasan. Yang pertama dari pembahasan Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, masih seputar kitab Ad-Da'awat, kitab kumpulan doa. Dilanjutkan nantinya dengan pembahasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dari kitab Manhajus Salikin. Kita telah sampai pada pembahasan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita lihat hadis 1468. Monggo dibaca. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Ad-Da'awat, doa memohon petunjuk, ketakwaan, afaf dan ghina. Hadis 1468. Wa 'ani Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat afaf, terjaga dari yang haram dan menahan diri darinya, dan sifat ghina, kaya hati, merasa cukup dari apa yang ada pada manusia dan apa yang ada di tangan mereka. Baik, hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi SAW biasa baca doa ini, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-'afaf, sifat afaf, dijauhkan dari yang haram, wal-ghina, kecukupan, yaitu kaya hati, merasa cukup dengan apa yang ia miliki dan tidak melihat atau terus memandang yang ada pada orang lain. Baik, sekarang kita lihat faedah-faedah yang ada dari hadis tadi. Faedah hadis yang pertama, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan afaf dan iffah bermakna menjauhkan dan menahan diri dari hal yang tidak diperbolehkan. Sedangkan al-ghina adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh pada apa yang ada di sisi manusia. Taib. Afaf bisa juga disebut iffah, bermakna menjauhkan dan menahan diri dari hal yang tidak diperbolehkan, alias kita nahan diri, sifat kita yang menahan diri dari yang haram, itu namanya afaf atau itu namanya iffah. Maka kalau ada yang menahan diri dari zina ketika dia belum mampu untuk menikah, maka berarti dia memiliki sifat iffah. Dan itu yang dituntut bagi yang belum menikah, maka harus memiliki sifat ini, itu sifat iffah, menahan diri dari yang haram. Kalau kaitannya dengan menikah tadi berarti menahan diri dari zina. Yang Nawawi katakan juga al-ghina dalam hadis yang dimaksudkan adalah hati yang selalu merasa cukup. Apapun yang diberikan ia syukuri. Tanda hati yang merasa cukup adalah ketika diberi sedikit dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Lebih-lebih lagi kalau Allah memberikan dia rezeki yang banyak. Kalau yang sedikit saja disyukuri, apalagi yang banyak. Maka berawal dari mensyukuri yang sedikit terlebih dahulu. Dan tidak butuh pada apa yang ada di sisi manusia. Artinya dia tidak pandang rezeki orang lain. Dia hidup sesuai dengan keadaan yang Allah berikan. Rezeki yang diberikan kepadanya bagaimana, itulah yang nanti ya dia manfaatkan untuk kehidupannya. Terus ada rincian lagi nomor 2. Faedah yang kedua, keutamaan meminta petunjuk ilmu sekaligus amal, karena yang dimaksud al-huda adalah petunjuk dalam ilmu dan amal. Nah lihat, al-huda secara pengertian kata para ulama, al-huda itu artinya petunjuk dalam 2 hal, yaitu petunjuk dalam ilmu dan petunjuk dalam amal. Berarti kalau kita meminta al-huda pada Allah, berarti 2 hal. Minta petunjuk dalam ilmu, biar dituntun dalam ilmu yang benar, biar juga dapat beramal sesuai dengan tuntunan. Jadi ilmunya nanti kita minta pada Allah untuk diarahkan pada ilmu yang benar. Kemudian amal juga kita minta pada Allah supaya diarahkan pada amal yang benar, yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan yang diterima. Terus yang ketiga, faedah yang ketiga, keutamaan meminta ketakwaan. Yang dimaksud takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Takwa diambil dari kata wiqayah, yang maknanya melindungi, yaitu maksudnya seseorang bisa mendapatkan perlindungan dari siksa neraka hanya dengan menjalankan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan. Takwa berasal dari kata wiqayah, diubah nanti jadi kata takwa. Wiqayah itu artinya melindungi. Jadi dengan takwa ini akan melindungi seorang dari siksa neraka. Bentuknya adalah dengan menjalankan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, faedah yang keempat, keutamaan meminta sifat afaf atau iffah, yaitu agar dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan semacam zina. Berarti doa ini mencakup meminta dijauhkan dari pandangan yang haram, dari bersentuhan yang haram, dari zina dengan kemaluan dan segala bentuk zina lainnya, karena yang namanya zina adalah termasuk perbuatan keji. Nah, di sini mencakup kita minta pada Allah dijauhkan dari yang haram semacam zina. Dimulai dari apa dulu? Pandangan, lalu bersentuhan, kemudian dibenarkan dengan kemaluan, dan segala bentuk zina lainnya. Yang lebih parah yang disebut dengan liwat. Liwat nanti diturunkan lagi pada kata kaum Lot. Kaum Lot melakukan dosa apa? Homoseksual. Maka lebih parah homoseksual dibandingkan dengan zina ini, maka hukuman pelaku homoseks lebih berat dibandingkan dengan pelaku zina. Nah, di sini dikatakan contoh-contoh tadi menjauhkan diri dari zina bentuknya dari sisi pandangan. Pandangan dijaga. Juga dari sisi bersentuhan. Ini perantara, belum zina ini. Ini baru perantara menuju zina. Baru nanti dibenarkan dengan kemaluan. Namun segala jalan menuju zina semuanya diharamkan, karena Allah katakan dalam surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, dekat saja enggak boleh. Innahu kana fahisya, itu perbuatan fahisya, perbuatan keji. Wa sa'a sabila, dan itu sejelek-jeleknya jalan. Dikatakan fahisya, fahisya ini biasanya merujuk pada kata mesum atau zina. Biasa merujuk pada kata itu. Dan dikatakan itu adalah sejelek-jeleknya jalan. Berarti dalam ayat ini ditunjukkan bahwasanya yang dilarang bukan hanya perbuatan zina saja, namun segala jalan menuju zina itu diharamkan. Walaupun dia pakai kata-kata menarik, ya, ini cuma sekedar teman saja, ini cuma sekedar teman chattingan, ini cuma menjalin ukhuwah Islamiyah.
Karepmu nek arek nganggo apa istilahnya? Mau istilah macam-macam, pokoknya kalau hakikatnya itu perantara menuju zina, pokoknya diharamkan berdasarkan ayat tadi. Istilah tidak bisa membuat syariat itu jadi berubah gara-gara istilah kita, nggak bisa. Khamr ya tetap haram walaupun diubah jadi minuman yang misalnya untuk menyegarkan gitu. Ini kan cuma untuk melawan dingin saja, sehingga ada minuman penghangat gitu. Nggak bisa merubah khamr yang memabukkan tadi, yang haram itu jadi halal, nggak bisa. Sama, maka kita lihat dari suatu perbuatan itu hakikatnya kayak gimana. Kalau hakikatnya itu haram, maka dihukumi haram. Tidak bisa dengan sekadar kalimat saja itu jadi merubah ya sesuatu tadi yang haram itu jadi halal, nggak bisa. Terus yang kelima. Yang kelima, keutamaan meminta pada Allah sifat al-ghina, yaitu dicukupkan oleh Allah dari apa yang ada di sisi manusia dengan selalu qanaah, selalu merasa cukup ketika Allah memberinya harta sedikit ataupun banyak. Karena ingatlah bahwa kekayaan hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Merasa cukup sesuai dengan levelnya masing-masing. Dia diberi rizki ya selevel misalnya 3 juta, berarti dia syukuri. Hidupnya dia jalani hidup seperti itu. Kalau dia diberikan lebih lagi, naik jadi 5 juta, berarti dia hidup juga setara dengan rizki seperti itu. Diberi lagi jadi 10 juta, maka dia hidupnya juga seperti itu. Naik lagi jadi 20 juta, maka dia hidupnya seperti itu. Itu namanya dia hidup sesuai dengan levelnya tadi ya. Itu yang namanya tadi qanaah atau merasa cukup. Merasa cukup di sini bukan berarti hidup miskin, enggak. Bisa jadi ada yang kaya namun amalannya banyak. Dia merasa cukup itu dengan tadi rezeki yang Allah beri. Ya dia syukuri terus, ibadahnya jadi rajin. Allah tahu bahwasanya dia lebih pantas untuk dapat keadaan semacam itu daripada ada yang hidup susah namun ibadah juga nggak ada. Ya, maka bukan standarnya di sini lihat dari kekayaannya, namun tadi ketakwaannya itu seperti apa. Maka standar hidup ya disesuaikan dengan apa ya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita tidak hidup melebihi ya dari apa yang sudah diberikan. Gaji sekian tidak dipaksakan hidup. Misalnya dengan level 5 juta tadi tidak dipaksakan hidup sampai levelnya 20 juta, enggak. Akhirnya ujung-ujungnya nantinya dia cari jalan untuk nambah utangan. Bisa kartu kreditnya 5. Numpuk di situ utang. Nanti utang berlipat-lipat di situ dipakai saja. Oh Pak, ini limit jenengan mau ditambahkan jadi 40 juta. Dia iya saja. Padahal gajinya nggak sampai itu. Ya, walaupun nanti penagihan dari kartu kreditnya tadi ya pakai tagihan minimal. Utang 20 juta suruh bayar 2 juta saja. Namun tetap yang sisanya itu jadi utang bagi dia. Dia belum bayar yang numpuk utang lagi, numpuk utang lagi, numpuk utang lagi. Gak ada itu orang pakai kartu kredit, jarang yang mau bayar langsung setelah di akhir bulan itu mau lunasi semua, itu enggak. Itu malah pihak bank itu syukur alhamdulillah ini bisa lunasi. Enggak ada kayak gitu. Paling dia numpuk terus. Karena yang ditagih tadi saldo minimal dia bisa bayar 2 juta misalnya, sudah dia bayar 2 juta. Maka berikutnya dia bisa pakai lagi. Diajarkan untuk utang itu ada terus, utang itu ada terus, dan dia bergaya seperti itu. Padahal itu bukan levelnya di situ. Utang masih numpuk bagi dirinya. Buat dia susah pikiran lagi dengan utang tadi, hidup nggak tenang. Nanti ketika ini jadi macet, akhirnya dikejar-kejar debit kolektor, jadi hidup nggak tenang lagi. Karena gaya hidup yang dia ikut bukan kebutuhan. Gaya hidup dia lihat temannya ini gaya hidup, ini pakaiannya kayak gimana. Oh pakaiannya branded semuanya, sudah dia ikut pakaian kayak gitu lagi. Oh ini sepatunya, wah ini sepatu terkenal ya. Sepatunya makan harga saja 2 juta rupiah, padahal cuma injak-injak tanah saja. Namun dipakai pokoknya yang bermerek, yang super mahal ya. Jam tangannya juga bukan sesuai kebutuhan. Ya, ada sekarang bukan jam tangan untuk sekedar untuk nunjukin jam, namun untuk
tak investasi di situ. Dibiarkan lama, harganya makin mahal. Itu kerjaan orang-orang kaya kayak gitu. Jadi untuk investasi uang tadi. Nanti ketika beberapa tahun kemudian jamnya sudah sulit dicari, harganya jadi naik lagi ketika itu. Itu jam-jam seputar Rolex dan yang lain-lain kayak gitu, harga bisa berkembang. Harganya berapa? Kemarin saya sebut berapa itu? Sebut berapa mas? 1M. Itu nraktir bakso sak Jogja berapa orang itu? Coba lihat, gila jam itu. Mau untuk investasi saja, itu super murahnya itu. Kalau mahalnya 2M, 4M, coba lihat. Gila, cuma pakai di tangan aja, coba lihat. Apa-apaan? Masa bawa di tangan aja 4M, coba. Kita pikirnya pusing nanti, coba lihat kalau jamnya hilang, coba. Kita kan kalau ini cuma ini aja. Coba kalau jamnya jatuh di mana gitu, lupa pas wudhu jatuh gitu ya. Orang-orang sudah pikiran jelek di situ. Sudah nggak masuk akal lagi. Gaya hidup sudah berlebihan sekali seperti itu. Nggak mikir orang yang di bawah, nggak mikir ada yang lebih susah, nggak mikir ada yang lebih sengsara. Terus yang berikutnya lagi yang keenam. Yang keenam, perintah untuk tunduk kepada Allah dan kembali kepadanya dalam setiap keadaan. Nah, di sini suruh tunduk pada Allah. Karena situ minta petunjuk dari Allah. Minta ketakwaan. Allah yang beri taufik supaya orang bertakwa. Berarti semuanya harus tunduk pada Allah. Dan setiap kita yang melakukan bentuk ketundukan seperti ini berarti melakukan ibadah. Berarti seseorang yang sujud itu bentuk tunduk pada Allah. Itu khudu' wa tazallul. Tunduk dan merendahkan diri. Setiap bentuk yang ada sifat khudu' wa tazallul, yaitu tunduk dan merendahkan diri, itulah namanya ibadah. Maka sujud hanya boleh untuk Allah. Karena itu ada khudu', ada tazallul, ada tunduk dan situ ada bentuk merendahkan diri. Maka tidak boleh orang itu sujud pada selain Allah. Dia sembelih kurban dengan hartanya, kemudian mengalirlah darah ketika itu, orang itu sedang melakukan ketundukan dan merendahkan diri kepada Allah juga. Berarti dia sedang melakukan ibadah. Maka ibadah kayak gini hanya boleh ditujukan pada Allah saja. Nah, di sini kita pasrah, Allah yang beri petunjuk tadi, Allah yang beri ketakwaan, Allah yang menyelamatkan kita dari maksiat, Allah yang berikan kita kecukupan. Dalam doa kita minta pada Allah, kita tidak serahkan pada diri kita sendiri. Sudahlah, saya yakin saya dapat petunjuk jalan yang lurus. Bukan, minta pada Allah. Ketakwaan juga demikian. Saya sudah ibadah, saya sudah berusaha tinggalkan maksiat. Tetap Allah yang beri taufik untuk kita itu bertakwa. Afaf juga, kita tercegah dari maksiat, itu juga Allah yang tolong. Sehingga tidak bisa kita serahkan pada diri kita sendiri. Walau sekejap mata saja, tetap serahkan pada Allah. Karena Allah yang beri petunjuk kepada kita. Terus yang ketujuh. Yang ketujuh, manusia butuh akan akhlak yang mulia agar istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan takut akan siksa Allah, juga berharap rahmatnya. Ya, tadi akhlak yang mulia contohnya sifat afaf, itu akhlak mulia. Ghina, kecukupan, akhlak mulia. Justru kalau sifat ini dimiliki, kita dapat keutamaan yang lainnya lagi. Orang yang memiliki sifat ghina atau qanaah tadi, dia seakan-akan telah memiliki dunia seutuhnya. Di mana Nabi SAW itu katakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama jisat lahu dunya. 3 perkara yang Nabi SAW sebutkan, siapa yang dapati pagi hari. Siapa di pagi hari di antara kalian aminan fi sirbihi, mendapatkan rasa aman di tempat tinggalnya. Mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat, badannya sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dan memiliki makanan di rumah. Faka'annama jizat lahu dunya, seakan-akan dunia sudah berada dalam genggamannya.
Berapa nikmat tadi? 3. Pertama apa? Rasa aman di rumah. Berarti rasa aman itu nikmat. Nggak ada kerusuhan, nggak ada yang neror kita. Itu suatu nikmat. Kalau datang kerusuhan, ada yang neror, berarti rasa aman hilang, nikmat hilang. Maka syukuri kalau Allah masih berikan keamanan, rasa aman, syukuri. Kemudian yang kedua, badan sehat. Kuat, badan sehat tadi bisa untuk ngaji, bisa untuk kuliah, bisa untuk hal baik dia lakukan, bisa untuk ibadah. Kemudian yang ketiga, punya makanan di rumah, walaupun cuma 1 bungkus Indomie pagi hari. Bolak-balik setiap pagi itu terus. Iya kan? Makanan favorit anak-anak kos-kosan. Cuma itu saja. Namun punya di rumah pagi hari, maka dia sudah mendapatkan dunia seisinya. Dunia di genggamannya tadi dengan 3 nikmat tadi. Di sini diajarkan ini nikmat sederhana, syukuri. Berarti kalau dengan seseorang memiliki sifat qanaah dengan mensyukuri 3 nikmat tadi, dunia sudah dia miliki. Diajarkan dengan mensyukuri 3 nikmat tadi. Kalau 3 nikmat tadi hilang, kita sudah sulit ibadah itu. Rasa aman hilang, mau sholat sulit, mau datang pengajian sulit, ada teror sana sini. Kemudian dalam keadaan sakit, sudah malas juga pergi ke tempat pengajian, sudah malas lagi untuk ibadah. Kemudian dalam keadaan tidak makan, lapar, sudah enggak tenang lagi dia ibadah. Maka 3 tadi dimiliki itu seakan-akan sudah memiliki dunia seisinya, dan tidak ada tandingannya karena kita bisa manfaatkan 3 nikmat tadi untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ke-8. Faedah yang ke-8, jangan bergantung kepada diri sendiri, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling berilmu saja masih meminta kepada Allah dengan doa semacam ini. Rasul SAW masih minta dengan doa semacam ini. Padahal Rasul itu yang berada di atas petunjuk, Rasul itu yang paling bertakwa, Rasul sudah jelas sekali menjaga diri dari zina, dari perbuatan haram, berarti memiliki sifat afaf. Rasul sangat-sangat jelas memiliki sifat ghina. Namun Rasulullah SAW masih minta seperti itu terus. Menunjukkan Rasulullah SAW ajarkan pada kita jangan terlalu percaya diri. Dirinya bisa selamat, dapat petunjuk, bertakwa karena dirinya semata. Harusnya seorang muslim bergantung pada Allah. Allah yang berikan petunjuk, Allah yang berikan ketakwaan. Dia cuma lakukan sebab saja. Ada yang bolak-balik datang ke majelis ilmu nggak bisa berubah-berubah juga, karena Allah belum menghendaki. Namun ada yang baru sekali datang kemudian langsung diberi hidayah. Ada yang baru sekali dengar maksiat, dengar nasihat setelah dia itu sebelumnya bermaksiat, ahli maksiat, bisa dapat hidayah. Dapat 1 kali nasihat saja, dia baca berulang-ulang nasihat tersebut, langsung hatinya tersentuh, kemudian taubat pada Allah. Seperti contoh kisahnya, Umar bin Khattab pernah menyanyikan tentang sahabatnya, di mana dia biasanya jadikan sahabatnya ini jadi utusan, laki-laki kuat yang berasal dari Syam. Nah ketika itu Umar bin Khattab tanya pada orang-orang, ini kenapa si Fulan bin Fulan ini tidak pernah kelihatan lagi, dia ada di mana? Apa yang dia lakukan saat ini? Maka ketika itu ada yang beritahu bahwasanya, wahai Umar, dia sekarang ini sudah jadi pecandu minuman keras. Padahal awalnya jadi apa? Orang yang dekat dengan Umar. Kemudian ketika tahu keadaannya seperti itu, Umar kemudian panggil sekretarisnya, Umar diktekan, terus suruh nyatat ini surat untuk diberikan kepada orang tadi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menuliskan min Umar bin Khattab ila fulan bin fulan. Dalam kisah ini tidak disebutkan siapa itu, berarti ingin disembunyikan namanya. Salamun alaik, salam untukmu. Berarti kesimpulannya juga masih boleh berikan salam kepada ahli maksiat. Ya. Contoh misalnya, kamu lihat si temanmu lagi gandengan tangan dengan pacarnya gitu, boleh nggak ucapkan salam?
Boleh nggak? Boleh. Assalamualaikum. Boleh. Jadi dia langsung putus ketika itu juga. Dia lepas tangan terus putus barangkali gitu ya. Dapat salam baik darimu itu. Assalamualaikum. Ya Allah, teman saya lihat gini. Ayo kamu ke sana, saya ke sini. Pindah. Nah, bisa jadi. Di sini salamun alaik. Padahal itu ini adalah pecandu minuman keras. Tetap ucapkan salam dalam surat. Amma ba'du. Kemudian dia masuk dalam isi surat. Fa inni ahmadu ilaikallaha allazi la ilaha illahu. Aku memuji Allah dalam surat ini untukmu, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Kemudian dia sebutkan potongan ayat dalam surat Ghafir. Di potongan ayat itu, Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Allah itu Maha Pengampun dan Allah Maha menerima taubat. Namun ingat, Allah juga siksanya pedih. Dan Allah punya karunia yang banyak. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Kepadanya lah nantinya kita semua akan kembali untuk mendapatkan balasan. Selesai surat dari Umar seperti itu saja. Ini nggak banyak tanya-tanya apa-apa gitu. Kabarmu bagaimana? Enggak, cuma itu aja sudah. Dia cuma muji Allah, kemudian bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian dia sebutkan surat Ghafir tadi, yaitu surat Ghafir ayat ketiga. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat ketiga. Terus dikirimlah surat tadi kepada sahabatnya. Lantas sahabatnya tadi falam yazal yuraddiduha, terus mengulang ayat tadi. Dia baca tadi, ulang-ulang lagi. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Dia baca ulang-ulang ayat tadi. Sebelumnya, sebelum surat tadi itu diberikan padanya, Umar katakan kayak gini dulu kepada orang-orang. Ud'ullaha li akhikum. Berdoalah kepada Allah kebaikan untuk saudara kalian. Ayyukbila biqalbihi. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya. Wa ayyatuballah. Kemudian mudah-mudahan dia mau bertobat kepada Allah. Didoakan enggak berarti? Doakan enggak di sini? Didoakan sebelum surat tadi dikirim. Nah, ketika surat tadi diterima, laki-laki ini baca ulang-ulang lagi, sampai pada ayat tadi, Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi. Dia baca kemudian, berarti Allah, kalau saya tidak bertobat, saya akan dapat hukuman. Kalau saya bertobat, berarti Allah akan mengampuni saya. Maka ketika itu dia dapat surat ini, dia baca ulang-ulang, akhirnya dia itu bertobat. Kemudian setelah dia bertobat, dia nangis, baca lagi, ulang lagi, sampai dikatakan dalam kisah ini akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan sekarat yang baik, alias husnul khotimah. Lantas beritanya sampai kepada Umar bin Khattab. Umar kemudian diberitahu, dia setelah baca suratmu Umar, kemudian dia tobat. Lantas kemudian beberapa waktu kemudian dia meninggal dunia. Maka Umar kemudian mengatakan, hakadza fasna'u. Gini caranya kalau kalian mau berbuat kepada ahli maksiat semacam itu. Idza ra'aitum akhakum zallatan. Jika engkau lihat saudaramu itu terjatuh dalam kesalahan, fasaddiduhu wa waffiquhu. Beri dia petunjuk. Berikan dia itu jalan, ngajak dia, tuntun dia. Wad'allaha lahu, lantas berdoalah kepada Allah untuk kebaikannya. Ayyatuba alaihi, supaya tobatnya itu diterima. Allah nerima tobatnya, dia mau bertobat pada Allah. Wala takunu a'wanan lisyaitani alaihi. Ini kalimat penting di sini. Dan kamu jangan jadi teman dekatnya setan untuk kembali menyesatkannya. Kamu jangan jadi teman dekatnya setan untuk
kembali menyesatkannya. Artinya jangan sampai membuat dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti di antara poin penting di sini bahwa orang tadi itu bisa kembali pada Allah ada beberapa sebab. Yang pertama, doa. Sebelum surat dikirim tadi, Umar bin Khattab itu berdoa kepada Allah, semoga Allah itu membukakan pintu hatinya. Berarti masih ada kemungkinan tobatnya diterima. Yang kedua, dinasihati. Nasihatnya berupa apa tadi? Tulisan. Kalau zaman kita ini nggak pakai surat-surat kirim kayak gini, sudah pakai WA saja sudah selesai. Dia punya Instagram, lewat DM-nya sudah selesai. Yang penting tidak nasihat terang-terangan. Jangan malah di statusnya di bawah, tobatlah kamu pada Allah. Jangan. Dia tersinggung nanti. Nggak boleh nasihati terang-terangan kayak gitu. Orang rata-rata tidak terima. Orang tidak terima. Bukan karena nasihatnya yang salah, namun kamu cara penyampaiannya yang salah. Maka dinasihati. Tadi yang pertama didoakan, yang kedua dinasihati. Yang ketiga, melakukan pendekatan dengan baik dan hikmah. Tadi isi suratnya ditulis baik-baik, nggak nyinggung tadi tentang dosanya tadi. Cuma Umar sudah tahu keadaannya bagaimana. Suruh taubat, cuma sebutkan ayat saja. Cuma sebutkan surat Ghafir ayat ketiga tadi. Kemudian poin pentingnya lagi di sini adalah yakin hidayah itu kuasa Allah. Maka dia cuma nyampaikan nasihat saja. Umar sampaikan nasihat saja, namun dia yakin hidayah itu milik Allah. Maka perbanyak doa, terus nasihat dengan baik, mau diterima ya alhamdulillah, tidak diterima nanti urusan dia dengan Allah. Maka perlakukan orang yang ahli maksiat seperti itu. Nggak selamanya dijauhi. Bahkan boleh jadi ahli maksiat yang banyak terjerumus dalam dosa, kalau dia bertobat bisa jadi tobatnya lebih tulus daripada orang yang aslinya sudah soleh. Ada seorang wanita dari Bani Juhaina yang melakukan perzinaan. Dia berselingkuh dengan laki-laki lain sampai hamil, padahal dia sudah punya suami. Dihukumi rajam. Kemudian Nabi SAW menyolatkan perempuan ini. Umar tegur Nabi SAW, wahai Rasulullah, kamu nyolatkan perempuan ini padahal dia itu telah berzina. Rasulullah SAW katakan, seandainya taubatnya tadi mau diratakan kepada 70 penduduk Madinah, dibagi rata untuk 70 penduduk Madinah ya para sahabat berarti. Mau dibagi kepada mereka, 70 penduduk Madinah sudah dapat tobatnya semuanya. Rata untuk mereka, cukup untuk mereka. Menunjukkan ada ahli maksiat yang tobatnya lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih tulus. Ya. Sampai terjadi seperti itu, akhirnya Nabi SAW menyolatkan. Karena nggak ada yang bisa kalahkan tobatnya. Maka jangan remehkan orang kalau orang benar-benar mau taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubatnya taubatan nasuha. Kemudian satu lagi nomor 9. Faedah yang ke-9, dianjurkannya merutinkan membaca doa ini. Karena tadi dikatakan ini biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.